Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. 99 23 tahun ayahku wafat. Video khusus untuk cucu-cucunya nih, proses wafatnya. Bagaimana takdir mempertemukan teman-teman Muhammadiyahnya yang tiba-tiba datang semuanya pada hari itu. Sabtu tanggal 9 bulan 9 tahun 2000 selesai subuh. Karena aku saksinya, karena kami berdua saja sama ibuku yang hanya di rumah sakit. Ayahku tiba-tiba anfal, tensinya drop di bawah 60 dan diputuskan untuk diguyur dan disuntik adrenalin. Stabil pada jam 9, cuman jam 10 anfal lagi dan mesti diguyur kembali. Dalam kondisi yang begitu, kami hanya bisa pasrah dengan semua apa yang dilakukan oleh dokter. Aku masih ingat dokternya Dr. Munarman, dokter PPDS, yang mungkin sekarang udah jadi internal, entah di mana sekarang posisi dokternya. Dokternya sampai bilang, sewaktu ayahku wafat, saya tidak pernah menemukan pasien yang begini bersih, yang begini banyak dikunjungi orang, yang begini tenang dalam menghadapi kematiannya. Setelah jam 9, jam 10 anfal kembali, stabil, dan sebenarnya kami tidak tahu kapan sebenarnya wafatnya ayahku, karena tidak ada orangan tarikan napas atau apalah menunjukkan seseorang menuju sakaratul maut. Yang aku ingat, habis sholat zuhur, Dr. Munarman kembali datang karena mesti cek berkala. Lalu dengan tercekat dia bilang, "Bapak sudah tidak ada." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang aku ingat hanya ada butiran keringat sebesar-besar jagung di keningnya pada waktu itu. Setengah 1 diputuskan, dideklarasikan ayahku wafat. Sebenarnya kami tidak tahu, kami ada di sampingnya semua, tapi memang tidak ada helaan nafas, tidak ada yang namanya kesusahan. Jadi pastinya sebenarnya kami tidak tahu. Saya juga nggak tahu pastinya kapan jamnya. Kami tahu hanya suatu visit dokter. Sesuai dengan amanah ayahku, juga wasiat ayahku, jika dia meninggal dikuburkan di mana dia berada, dan jika dia meninggal hari itu juga dia harus dikuburkan. Kemudian baru tahu 4 bulan atau 5 bulan sebelum wafat, dia pernah berseloroh dengan temannya. Pada waktu itu Buya, siapa namanya, ada seorang temannya di Muhammadiyah. Dia berkata begini, "Nanti kalau aku meninggal, kau yang mandikan ya, karena aku nggak yakin aku dimandikan secara syariat oleh masyarakat Sidodadi." Buya Sultan Syahrir, Masya Allah, lupa namanya. Entah kenapa pada waktu ayahku meninggal, Buya Sultan Syahrir itu berniat untuk mengunjungi ayahku. Dia dengan Bapak Linius, Buya Dalimunte, dan juga Profesor Helmi Karim ingin berkunjung ke rumah sakit untuk membesuk ayahku. Karena ayahku hanya 1 minggu di rumah sakit, jadi berita waktu itu handphone belum begitu masif, berita itu hanya sampai dari mulut ke mulut. Namun hati mereka justru menuju ke rumah, dan itu beriringan dengan datangnya jenazah ayahku ke rumah. Ya sama kaget, rupanya Allah mengarahkan Buya Sultan Syahrir untuk ke rumah dengan teman-temannya. Jadilah tersampaikan wasiat ayahku. Mereka jadinya yang mengambil alih semua prosesi pemakaman ayahku, yang pada hari itu juga selesai asar dimakamkan. Aku ikut memandikannya dengan di briefing oleh, ingat pada waktu itu Buya Dalimunte membriefing, dan agak sedikit ribut juga pada waktu itu. Ya ribut, bukan ribut, bertengkar. Tinggi suara
Buya Sultan Syahrir, karena ada beberapa yang dilakukan oleh masyarakat tidak sepaham dengan apa yang diwasiatkan ayahku. Overall semuanya berjalan lancar, dan sewaktu ayahku telah dikafankan, aku ingat dipanggil oleh Pak Alinius rahimahullah sama Buya Dalimunte untuk menanyakan dan membriefing bagaimana cara untuk sholat jenazah sesuai dengan apa yang dipahami ayahku dengan Pak Muhammadiyahnya. Tidak ada 10 menit, waktu itu kami duduk bertiga menanyakan lalu mengajarkan bagaimana cara menyolatkan sesuai dengan apa yang ayahku pahami. Habis asar 4 jam wafatnya dideklarasikan, ayahku dimakamkan dengan agama menjadi imamnya pada waktu itu. Ayahku dimakamkan di seberang jembatan di pemakaman umum Harapan Raya, dan tetap wasiatnya pun kami lakukan tanpa diberi nisan, tanpa ditinggikan. Dan hari ini sebenarnya mungkin telah tertimbun makamnya, dimana aku tahu posisinya di mana. Karena baginya makam itu hanya onggokan jenazah yang biar tidak membusuk. Tapi tetap doa yang diperlukan. Sampai hari ini ayahku makamnya datar saja dengan tanah, tidak ada penanda apa-apa, dikuburkan seorang manusia di atasnya. Hari pertama takziah juga kami lakukan sesuai dengan amanah ayahku. Aku ingat yang memberi tausiah pada waktu itu adalah Profesor Helmi Karim, yang bercerita sedikit tentang pergaulannya dengan ayahku, karena mereka sama-sama di IAIN. Kebetulan pada waktu itu Profesor Helmi Karim rahimahullah ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Pekanbaru. Hari kedua yang beri tausiah itu Pak Alinius, dan hari ketiga itu yang memberi tausiah itu Buya Dalimunte. Mereka tetangga, tentu dengan adabnya terhadap mayit dan terhadap ahlul bait. Mereka bercerita tentang kebaikan-kebaikan ayahku di masa muda dan ya perjuangan mereka bersama pada itu di Muhammadiyah. Sekilas yang ingin aku tekankan bahwa komitmen ayahku tentang apa yang dipahaminya benar itu tetap dipegang teguhnya sehingga meninggal. Dan Masya Allah, sewaktu dia berpesan bahwa jenazahnya minta dimakamkan dan dikuburkan, dikafani dan disolatkan sesuai dengan apa yang dipahaminya, maka itu tetap bisa dijalani. Karena ada salah seorang ibu pada waktu itu sampai protes kepadaku, salah satu ibu di Sidodadi, karena habis sholat jenazah takbir 4 kali, tidak ada doa, kami langsung mengangkat keranda ayahku. Dia berkata, "Hendak kau doakan ayahku tadi," katanya, sambil berbisik. Tapi setelah proses itu berjalan semua, aku bilang seperti itulah pemahaman ayahku dan aku hormati hingga wafatnya. Pelajarannya itu tadi, bahwa sampai detik terakhir ayahku wafat, dia tetap teguh dengan apa yang dipahaminya benar, dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dengan apa yang dilakukan dan apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Dan juga Allah temukan dia dengan teman-temannya, Allah gerakkan hati teman-temannya untuk datang kepadanya, dan di saat sakaratul mautnya Allah beri gambaran kepada kami tentang sebaik-baiknya cara menjelang sakaratul maut. Dan satu lagi, orang mati dengan kebiasaannya. Seperti yang ceritakan di video sebelumnya, ayahku walaupun anfal, walaupun tidak sadarkan diri, di setiap sholat, di setiap waktu sholat, dia akan sholat seperti dia mengimami makmum di belakangnya. Dan di sholat-sholat jahar, sholat maghrib, isya, subuh, dia akan mengeluarkan suara seperti tidak ada kendala apa-apa. Padahal paru-parunya pada waktu itu hanya berfungsi 25%.
kuatnya suaranya pada waktu itu mengimamkan seperti imam di sholat-sholat biasa. Setelah assalamualaikum tidak sadar diri kan lagi. Kita mati dengan kondisi kebiasaan kita, dan juga kita akan mati membawa apa yang menjadi prinsip kita. Maka video ini sebenarnya hanya warisan kepada anak-anakku, kepada cucu-cucu mereka, bahwa ada pelajaran penting, ada contoh penting dari moyangnya nanti, bahwa moyangnya telah berbuat sesuai apa yang dilakukan oleh Rasul. Semoga begitu juga dengan keturunannya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.